Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahman Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kakak, kita sama-sama baca doa belajar buat Bapak ya. Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin waj'alni minas solihin. Ulang lagi Kak. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bolehlah Dede join. Masa tak join? Kakak gelar begitu Dede lihat tapi tak boleh pegang. Tapi tak boleh pegang. Boleh tuh. Masa liatin orang tapi tak boleh pegang? Masa Dede ada duduk sini tak boleh join? Ulang baca doa belajar lagi ikut Bapak. Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, zidni, berilah, tambahlah kepadaku ilmu, pengetahuan, warzuqni, dan karuniakanlah kepadaku. Dengerin Papa, nggak lihat mulut Papa, dengerin suara Papa, kan? Biar kakak bisa ngikutin dengan jelas. Warzuqni, dan karuniakanlah kepadaku fahma, pemahaman, waj'alni, dan jadikanlah aku minas solihin, anak yang soleh. Amin. Sebelum kita mulai, kita selawatan dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi washabihi
ini taklim ya? Taklim apa mau ada yang mau setor nggak? Apalah? Mama, Kakak Ali, Dede Aura juga mau setor. Setor apa Dede Aura? Dede Aura baca doa makan. Setor apa? Dede Aura baca doa makan apa baca doa bobo? Doa makan. Coba Bapak dengar doa makan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dede nggak boleh masa begitu sama Dede. Oh ya udah, jangan diambil dong kalau begitu buat Dede ya. Dede mainin ya. Iya. Ulang nggak doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahilah rezekimu kepadaku, kepada kami, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Baru makan, yummy, makan, bismillah, makan. Jangan lupa makan, baca doa. Kali apa tadi? Doa belajar apa lagi? Doa belajar. Rabbi, kali Rabbi, zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Atau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Pak pegang di keteknya Pak. Pak pegang di keteknya. Pegang di sini ya, tak boleh Papa pegang tangannya. Di sini. Apa ini? Papa talim ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi billahi walhamdulillah wa khairul asma'ul husna kullu lillah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Mama, Kakak Ali, Dede Aura yang disayang sama Allah. Seperti biasa, setiap habis maghrib kita ada program taklim. Yes. Program taklim. Ya, setiap habis maghrib ada papa, nggak ada papa tetap buat taklim, ya. Tertib, biasakan tertib. Jadikan ini sebuah tradisi di keluarga. Jadikan ini tradisi di sebuah keluarga. Ini menjadi kebiasaan yang bagus, menjadi pandangan yang bagus, aktivitas yang bagus, kegiatan yang bagus buat Kakak Ali dan Aura. Setiap maghrib taklim. Nanti Kakak Ali juga besar, ya, buat seperti ini. Ini tradisi, jadikan tradisi, kebiasaan. Karena kita sebagai orang Islam ya, belajar Islam, belajar agamanya, belajar agamanya. Jadi tidak menjadi orang Islam karena keturunan. Belajar memahami, mengerti agamanya mulai dari sejak dini, karena kullu mauludin yuladu ala fitrah.
Setiap bayi yang baru lahir itu suci. Fabawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi. Nasiranihi, membuat dia menjadi Nasrani. Oyumajisani, dan dia membuat jadi Majusi. Jadi bayi itu mama suci, fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu sejatinya dia berserah diri kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan suci. Sejatinya dia adalah makhluk Allah. Sejatinya dia adalah hamba Allah. Itu yang dimaksud dengan fitrah. Jadi sejatinya manusia yang lahir di muka bumi ini adalah hamba Allah. Ya, dia punya perjanjian sejak dia masih dalam kandungan. Dia berjanji dengan Tuhannya. Tuhan bertanya kepada dia sebelum ditiupkan ruh, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Dia katakan qalu bala syahidna. Jadi sejatinya suci itu sama dengan Islam. Islam itu apa? Berserah diri kepada Allah. Maka bayi yang baru lahir itu nanti tergantung sama lingkungannya, ya, tentang lingkungannya, pengaruh bapaknya, pengaruh ibunya, pengaruh lingkungannya. Dia menjadi apapun nanti tergantung warna yang diberikan oleh pengaruh oleh orang tuanya, warna orang tuanya. Dia menjadi merah karena orang tuanya merah. Dia menjadi putih karena orang tuanya putih. Dia atau menjadi hitam, atau dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi karena pengaruh orang tuanya. Dalam ilmu pendidikan kita kenal namanya teori pendidikan itu suci itu tabula rasa, iya. Karena kita taklim, papa nggak angkat telepon. Taklim lebih penting dari telepon. Nanti sudah selesai taklim, baru boleh bapak angkat telepon. Jadi begitu pentingnya kita taklim. Begitu pentingnya majelis ilmu. Ya, apalagi dia telepon. Ya, telepon tidak seperti orang bertamu ya. Assalamualaikum. Ketok. Nah, kita wajib jawab salamnya. Waalaikumsalam. Kita berhenti dulu taklim. Silakan masuk. Tapi kalau telepon kita nggak tahu apa keperluannya. Seperti kita nggak tahu apa kepentingannya. Nanti bisa ditelepon balik oleh apa kali ya? Telepon balik oleh apa? Join dong kak. Join nah. Ya, jadi dalam ilmu pendidikan namanya teori tabula rasa, bayi itu suci. Nah, ada dalam ilmu pendidikan juga namanya teori konvergensi ya. Pengaruh antara bawaan ya, dari lahir sama lingkungan, itu namanya konvergensi. Nah, sekarang tugas kita sebagai orang tua, abi, papa ya, mama, bagaimana kemudian tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan perut kakak Ali, tidak hanya memberikan kebutuhan jasmani kakak Ali, kebutuhan mind kakak Ali, tapi juga memberikan kebutuhan jiwanya. Sama, kita juga bagian dari taklim itu belajar mengajar. Ya, taklim itu hakikatnya belajar mengajar. Nggak boleh gigit. Jadi taklim itu belajar mengajar. Karena manusia ini ada unsur raga, jasmani. Kita perlu hidup sehat dengan bergerak, dengan olahraga ya. Dengan menjaga kesehatan jasmani. Ada namanya rohani. Nah, kebutuhan rohani. Ya,
kebutuhan jiwanya. Kebutuhan jiwanya itu apa? Dengan ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah ini juga harus dipenuhi, ya. Imannya, ya. Tidak hanya sekedar imunnya dijaga dengan makan yang sehat, ya, tapi imannya juga dijaga, dipelihara, dan dipupuk dengan ya taklim salah satunya, mengaji, ya, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang soleh, ya, sholat, dirikan sholat, ya, tambah dengan sholat nafilah, sholat tambahan, ya, kan banyak, ada sholat duha, ada sholat sunat mutlak, ada sholat sunat taubah. Sholat sunat mutlak kerjakan kapan saja, saat lagi ada masalah sholat sunat, saat lagi ingin sholat ya sholat 2 rakaat, niatkan sholat sunnah mutlak kapan saja dikerjakan. Jadi seperti kegiatan yang lain, kalau kita pingin kita buat, kalau bagus positif ya bagus, tapi kalau nggak bagus kan akhirnya kemudian membuat kita menyesal. Ambil tisu nak, ambil tisu sana. Ini mati setir kali, Papa lap sini tisu. Ini kan, sini hidungnya nak, buang ya. Ini kali sampai dia urah, ingus ya. Jadi gitu. Sampai mana tadi Papa? Sholat sunat mutlak. Nah, itu bagian dari bagaimana memberikan nutrisi kepada ruhani. Karena Allah menghilangkan dalam diri manusia itu sisi baik dan sisi buruk. Sisi fujur dalam bahasa Quran itu sisi fujur dan sisi takwa. Wa falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menghilangkan pada diri manusia itu fujur dan takwa. Jadi kalau kemudian kita senantiasa menjaga kebutuhan rohani kita, akhirnya kemudian kita lebih banyak dekat dengan sifat-sifat takwa, sikap-sikap takwa. Takwa itu apa? Takwa itu berhati-hati, sehingga kemudian segala apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita niatkan, kita berhati-hati. Berhati-hati apa? Agar kemudian yang kita niatkan, lakukan, kerjakan tidak mendatangkan kemarahan, murka dari Allah. Jadi takwa itu adalah berhati-hati untuk senantiasa bagaimana kita bisa selalu menjalankan perintah Allah, ya nak, dan menjauhi segala larangannya. Fujur apa? Fujur adalah sifat yang ada pada manusia, ya. Kalau bahasa sekarang itu apa? Algoritma, ya. Algoritma manusia itu ya senang mengumpulkan harta, senang populer, masyhur, ya. Kalau punya sosial media, ingin banyak orang yang follow, orang yang like, apa itu kan algoritma manusia, ya. Bisa ini mama ini kayaknya berhenti dulu videonya. Iya. Iya. Dede mau mimi nih. Nanti kita sambung lagi videonya. Kita sambung lagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.